Atau dalam Islam rata-rata ya, sering muncul rasa suka atau cinta itu dianggap wajar. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Rum ayat 21, di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri. Dari jenismu sendiri. Ya, jenis sendiri. Supaya kamu merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan rasa sayang, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Tapi waktunya harus tepat. Jangan sampai cinta membawa kepada perbuatan yang dilarang seperti zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, selamat datang kembali di program Duet Pancara Hati. Saya Suprapto Muhsin, sudah bersama guru kita tercinta Ustadz Dr. Andes Haji Idin Khairuddin. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik, Mas Haji Prapto. Senang sekali kita bisa berkumpul lagi nih. Semoga obrolan kita yang ringan tapi bermakna ini memberi pencerahan untuk hati para remaja kita. Ya. Tema kita spesial banget nih Ustadz, mengelola rasa cinta di usia muda. Wah, ini topik yang sering bikin baper nih Ustadz. Iya, karena memang cinta itu adalah fitrah ya. Tapi kalau nggak dikelola dengan baik, ditata dengan baik, bisa jadi fitnah Mas Haji. Ya. Sekarang banyak remaja yang sudah punya pacar sejak SMA. Katanya biar ada yang perhatian. Bagaimana sebenarnya Islam memandang hal ini, Ustaz? Terima kasih Mas Haji Prapto. Dalam Islam rata-rata ya, sering muncul rasa suka atau cinta itu dianggap wajar. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Rum ayat 21, di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri. Dari jenismu sendiri. Ya, jenis sendiri. Supaya kamu merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan rasa sayang, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Tapi waktunya harus tepat. Jangan sampai cinta membawa kepada perbuatan yang dilarang seperti zina. Itu tidak boleh. Ya. Berarti yang jadi masalah bukan cintanya, tapi bagaimana cara kita menyalurkan cinta itu ya. Betul Mas Haji, betul. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, ya, barang siapa di antara kalian mampu menikah itu lengkap, fisiknya kuat, pekerjaannya sudah ada, menghasilkan nafkah, termasuk juga nafsunya ada, gitu. Ya, ini ditentukan. Di barang siapa di antara kalian mampu menikah, ada kemampuan, ya, kemampuan finansial, kemampuan iman, kemampuan ilmu, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Rawahu Bukhari Muslim. Ya. Tapi begini Ustaz, anak muda sering bilang begini, kalau nggak pacaran nanti dibilang galak. Gimana? Aduh, ini apa statement yang perlu pelurusan. Padahal yang nggak laku itu biasanya barang yang di pasar. Iya. Kalau manusia, apalagi anak muda, ya, remaja, ganteng, pinter, semuanya laku lah. Asal sabar menunggu waktu. Iya, betul. Kadang ada yang bangga kalau pacarnya ganteng atau cantik, terus suka pamer di medsos. Itu gimana? Itu namanya cinta online. Resikonya lama-lama bisa offline. Begitu ya. Nanti kalau putus Ya.
Yang sakit bukan hati doang, tapi juga akunnya ikut sakit. Sehingga akunnya ikut sepi. Oh, gitu. Ada yang ngomong. Ya. Jadi sebenarnya lebih baik menjaga hati dulu ya, Betul, daripada ribet dengan drama percintaan ala sinetron. Ya, betul. Anak muda harus tahu menunda waktu pacaran itu bukan berarti menunda cinta. Tapi kita sedang menjaga cinta itu agar tetap suci sampai waktunya yang halal. Ya. Kalau begitu bagaimana cara remaja mengelola rasa cinta biar nggak kebablasan, Ustaz? Ya, di sini Mas Haji Prapto ada beberapa langkah yang mungkin praktis lah. Yang pertama, fokus pada diri sendiri dulu. Ya. Isi waktu dengan belajar, dengan berlatih, mengembangkan skill, kemampuan dan keterampilan, termasuk juga memperbanyak amal-amal soleh. Ya. Yang kedua, jaga pandangan mata dan hati. Rasulullah SAW bersabda, pandangan adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Rawahu Hakim. Jadi makanya seperti di dalam surat An-Nur disampaikan ayat ke-30, apabila ada wanita maka laki-laki menundukkan pandangannya. Ya. Apabila ada laki-laki, wanita menundukkan pandangannya. Kenapa? Dengan menundukkan pandangan ini otomatis menjaga, ya, jangan sampai ada panah-panah beracun yang berseliweran di dalam diri. Yang ketiga, berteman dalam kebaikan. Pilih teman yang saling mengingatkan untuk taat. Pilih teman yang saling mengingatkan untuk beribadah. Inilah teman dunia akhirat, mulai seperti ini. Ya. Dan yang keempat, tentu puncaknya yaitu berdoa. Mintalah kepada Allah jodoh yang terbaik. Mintalah kepada Allah di waktu yang tepat, termasuk mintalah doa kepada kedua orang tua. Ya. Masya Allah. Jadi cinta itu bukan untuk main-main, tapi untuk persiapan masa depan yang penuh berkah. Betul, betul. Kalau cinta dikelola dengan iman, insya Allah bukan hanya membahagiakan dunia saja, Ya. nah, tapi tentu mengantarkan ke surga. Karena apa? Tujuan pernikahan itu hati-hati bukan mencari kesenangan dunia. Ya. Bagaimana suami bisa ditolong, dibantu, dibimbing oleh istri untuk menuju surga. Begitu juga istri. Ya. Ditolong, dibimbing untuk menuju surga. Begitu saja. Baik. Sahabat muda, hari ini kita belajar bahwa rasa cinta itu fitrah. Tapi tugas kita adalah mengelolanya dengan baik, dengan bijak. Bukan malah larut dalam godaan yang menjerumuskan. Ya, ingatlah para remaja semua, cinta sejati itu bukan sekedar genggaman tangan, tapi yang menggenggam adalah doa dan iman. Indah sekali, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Untuk sahabat muda, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.